Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen kami yaitu Bapak Dr. Haji Sugianto SEMM CMA CFRM CHCT CHT selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 10, yaitu pasar tenaga kerja, pengangguran, dan inflasi, yang kami rincikan sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Yang kedua, bekerjanya pasar tenaga kerja menurut aliran klasik. Dan yang ketiga, hubungan antara inflasi dan pengangguran. Sebelum kami presentasi, kami ingin memperkenalkan diri kami dari anggota kelompok 10, yaitu yang pertama ada Rianti dengan nomor NIM 201011201497. Dan yang kedua ada Rahmat Riyadi dengan nomor NIM 201011201638. Dan yang ketiga ada Rini Nuraini dengan nomor NIM 201011200846. Dan kami dari kelas 01 SAKK 003. Pasar tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam perekonomian makro. Dalam pasar tenaga kerja melalui keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja ditentukan berapa jumlah orang yang dipekerjakan dan tingkat upahnya. Perubahan permintaan tenaga kerja maupun penawaran tenaga kerja menentukan tingkat pengangguran tenaga kerja. Pengertian tingkat pengangguran adalah rasio antara jumlah orang yang tidak bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pengertian pengangguran friksional atau frictional unemployment merupakan jenis pengangguran di mana seseorang bekerja dengan kondisi tertentu, keluar dari pekerjaannya, dan belum mendapatkan pekerjaan baru. Pengangguran struktural atau structural unemployment adalah bagian dari pengangguran yang disebabkan perubahan struktur ekonomi. Sebagai contoh, perubahan-perubahan pada struktur ekonomi yang semula didominasi sektor pertanian, kemudian adanya perubahan struktur ekonomi ke arah peran sektor industri yang menonjol akan berakibat sebagian tenaga kerja di sektor pertanian menganggur. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang terjadi karena resesi atau depresi. Kesempatan kerja cenderung turun ketika output agregat turun. Contoh, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada puncaknya tahun 1997 sampai 1998 menyebabkan jumlah tenaga kerja di sektor industri banyak yang kehilangan pekerjaan atau menganggur. Pandangan kaum klasik terhadap pasar tenaga kerja. Para ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa tenaga kerja yang diminta dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada akhirnya menuju pada sebuah keseimbangan yang akan menaikkan dan menurunkan tingkat upah. Dalam keseimbangan tersebut tidak dapat dipastikan jumlah pengangguran friksional dan struktural. Kurva penawaran tenaga kerja pada gambar 10.1 menunjukkan tentang jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh jumlah rumah tangga pada tingkat upah tertentu. Sedangkan kurva permintaan tenaga kerja menggambarkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan untuk bekerja pada tingkat tertentu. Berikut gambar 10.1, yaitu gambar kurva penawaran tenaga kerja. Para ahli ekonomi klasik percaya bahwa pasar tenaga kerja selalu mampu memecahkan persoalan yang muncul di pasar tenaga kerja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika terjadi penurunan permintaan tenaga kerja, maka keseimbangan upah akan menurun. Setiap orang yang memerlukan pekerjaan pada tingkat upah akan memperoleh pekerjaan. Hal ini selalu disebut dengan pengertian kesempatan kerja penuh atau full employment.
Pemikiran aliran klasik berpendapat bahwa upah akan bereaksi cepat terhadap perubahan harga. Hal ini berarti bahwa kurva penawaran agregat berbentuk vertikal. Oleh karena itu, kebijakan moneter dan fiskal tidak dapat mempengaruhi kesempatan kerja dalam perekonomian. Pemikiran aliran klasik terhadap tingkat pengangguran. Aliran klasik berpendapat bahwa tingkat pengangguran yang diukur pemerintah bukanlah merupakan suatu indikator yang cukup akurat untuk mengukur apakah pasar tenaga kerja sudah berjalan dengan baik atau tidak. Tingkat pengangguran suatu ketika tetap akan tinggi meskipun pasar tenaga kerja sedang bekerja dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah yang tinggi daripada upah yang berlaku. Kenyataan tersebut tidak berarti bahwa pasar tenaga kerja tidak bekerja sebagaimana fungsinya. Istilah upah sticky menunjukkan kepada penurunan kaku dari upah merupakan alasan munculnya pengangguran. Berikut gambar 10.2. Gambar 10.2 sebagai berikut. Salah satu penjelasan kakunya penurunan upah adalah perusahaan-perusahaan memiliki kontrak sosial. Kontrak tersebut adalah perjanjian tak terucapkan antara pekerja dan perusahaan bahwa perusahaan tidak akan memotong upah. Upah relatif menjelaskan tentang pengangguran di mana tenaga kerja berhubungan dengan upah relatif mereka dengan upah pekerja lainnya di perusahaan yang lain atau industri yang lain. Mereka tidak bersedia upahnya dipotong. Mereka mengetahui bahwa pekerja lain tidak mendapat potongan serupa. Kontrak eksplisit adalah kontrak tenaga kerja untuk menetapkan upah yang diterima oleh tenaga kerja. Biasanya untuk satu periode 1-3 tahun. Upah yang dirancang seperti ini tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Tetapi cost of living adjustment adalah penyesuaian kontrak yang terkait dengan perubahan biaya hidup. Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan kenaikan tingkat upah. Teori upah yang efisien merupakan penjelasan untuk pengangguran di mana produktivitas tenaga kerja akan naik seiring upah yang mereka terima. Jika hal ini terjadi, perusahaan akan memberi intensif untuk membayar upah sehingga yang diterima oleh tenaga kerja akan menjadi lebih tingkat dari tingkat upah pasar. Jika perusahaan memiliki informasi yang tidak sempurna, perusahaan-perusahaan tersebut mungkin akan menyusun tingkat pengupahan yang sesuai dengan pasar tenaga kerja. Undang-undang tentang upah minimum yaitu ketentuan tentang pengupahan pada tingkat dasar. Hubungan jangka pendek antara pengangguran dan tingkat inflasi. Berikut gambar 10.3, tingkat pengangguran dan output agregat. Beberapa penjelasan yang dapat diberikan dari hubungan jangka pendek antara pengangguran dan tingkat inflasi pada gambar 10.3 atau A dan B sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pengangguran atau U dan output agregat atau Y mempunyai hubungan yang negatif. Yang kedua, hubungan antara Y dan tingkat harga positif digambarkan oleh kurva AS. Yang ketiga, hubungan antara pengangguran atau U dan harga atau P negatif. Jika tingkat pengangguran menurun sebagai reaksi dari kondisi perekonomian, maka harga-harga umum akan mengalami kenaikan yang terus-menerus. Kurva Philip menunjukkan antara hubungan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Lihatlah pada gambar 10.4. Gambar 10.4 tentang kurva Philip. Dalam hubungan ini terjadi trade-off antara inflasi dan pengangguran. Pada tingkat inflasi rendah, terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Berikut gambar 10.5, pergeseran penawaran agregat tanpa perubahan permintaan AG. Pada gambar 10.5 dapat dilihat bahwa ketika kurva AS, penawaran agregat bergeser tanpa adanya perubahan dari kurva AD, permintaan agregat, terdapat hubungan yang negatif antara tingkat harga dan output agregat. Berikut gambar 10.6, yaitu gambar pergeseran permintaan agregat tanpa perubahan penawaran agregat.
Lebih lanjut, pada gambar 10.6, permintaan agregat yang berubah tanpa adanya perubahan pada penawaran agregat, terdapat hubungan yang positif antara tingkat harga dan output agregat. Jika permintaan agregat dan penawaran agregat sama-sama berubah, maka tidak ada hubungan sistematik antara harga dan output agregat. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya hubungan yang tidak sistematis pula antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 10.7. Berikut gambar 10.7, yaitu gambar perubahan keseimbangan akibat perubahan permintaan agregat dan penawaran agregat. Peranan harga-harga impor. Penawaran agregat berubah ketika harga-harga input berubah dan harga input terpengaruh oleh harga impor. Harapan dan kaitannya dengan kurva Phillips, upah dipengaruhi oleh suatu harapan akan adanya inflasi di masa yang akan datang. Harapan akan kenaikan harga di masa yang akan datang, inilah yang mempengaruhi kontrak upah tenaga kerja dan bahkan dapat mempengaruhi harga itu sendiri. Harapan akan inflasi tersebut menggeser kurva Phillips ke arah kanan. Berikut gambar 10.8, perubahan kurva Phillips ke arah kanan. Dapat dilihat bahwa di situ ada tanda panah yang berwarna kuning, itulah yang dinamakan perubahan kurva Phillips ke arah kanan. Dalam kaitannya dengan GDP potensial, lihat gambar 10.8. Ketika output agregat berada di atas GDP potensial, terdapat dorongan kenaikan biaya-biaya. Meningkatnya biaya menggeser kurva AS atau penawaran agregat ke kiri, sehingga jumlah yang ditawarkan akan kembali di EO. Jika kurva AS penawaran agregat berada dalam posisi vertikal untuk jangka waktu yang lama, maka begitu pula kurva Phillips-nya. Dalam jangka panjang, kurva Phillips akan bereaksi terhadap tingkat pengangguran alamiah. Lihat kurva gambar 10.9 berikut ini. Berikut kurva tingkat pengangguran natural. Tingkat pengangguran alamiah atau U pada kurva 10.9 tersebut merupakan tingkat pengangguran yang konsisten dengan anggapan terdapat output jangka panjang yang tetap pada GDP potensial. Berikut tabel inflasi di beberapa negara ASEAN tahun 2000 sampai 2006. Pada negara Indonesia tahun 2000 3,72, tahun 2001 11,50, tahun 2002 11,88, tahun 2003 6,59, tahun 2004 6,24, tahun 2005 10,45, tahun 2006 13,11. Malaysia tahun 2000 1,53, tahun 2001 1,42, tahun 2002 1,81, tahun 2003 1,06, tahun 2004 1,45, tahun 2005 2,96, dan tahun 2006 3,61. Singapura tahun 2000 1,36, tahun 2001 1,00, tahun 2002 min 0,39, tahun 2003 0,51, tahun 2004 1,66, tahun 2005 0,47, tahun 2006 0,96. Thailand tahun 2000 1,57, tahun 2001 1,64, tahun 2002 0,62, tahun 2003 1,80, tahun 2004 2,77, tahun 2005 4,54, tahun 2006 4,64. Vietnam tahun 2000 min 1,71, tahun 2001 min 0,43, tahun 2002 3,83, tahun 2003 3,10, tahun 2004 7,80, tahun 2005 8,25, tahun 2006 tidak ada. Philips Filipina tahun 2000 3,95, tahun 2001 6,80, tahun 2002 3,00, tahun 2003 3,45, tahun 2004 5,98, tahun 2005 7,63, tahun 2006 6,24.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.